Baik Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, kita lanjutkan dalam kajian ilmu fikih kita, bahwa dalam pertemuan kita yang lalu kita membahas tentang segala sesuatu yang cair, itu yang keluar dari dua alat vital kita, yakni kubul dan dubur, itu adalah najis kecuali mani, ya. Kecuali mani itu hukumnya tidak najis. Baik itu mani hewan maupun mani manusia, itu hukumnya tidak najis kecuali mani anjing dan babi, itu tetap najis. Tapi kalau hewan-hewan yang lain yang bersih, yang suci, itu maninya tidak najis, ya. Jadi manusia kita mempunyai mani misalkan, itu mani itu tidak najis. Pernah Siti Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengorek-ngorek mani yang berada di sarung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sarung tersebut ada mani dikorek-korek oleh Siti Aisyah, ya, dikorek-korek, dilepaskan, lalu dipakai oleh Rasul untuk melakukan sholat. Berarti mandi tersebut tidak najis. Lain halnya dengan madi. Kalau madi itu hukumnya najis. Kalau madi ini apabila syahwat kita bergejolak, lalu keluarlah cairan, ya, di alat vital kita, misalkan melihat cewek cantik, ya, misalkan nengok cewek cantik misalkan, ya. Lalu apa? Melihat cewek cantik tersebut bergejolak syahwat kita, lalu tidak terasa meneteslah dari alat vital kita, maka itu hukumnya najis, ya, itu najis, ya. Maka cara membersihkannya kita cuci, tidak harus mandi wajib. Lain halnya dengan mani tadi harus mandi wajib kalau kita memang keluar mani. Tapi kalau keluar madi atau wadi, ya, karena ada madi, ada wadi, kemudian ada mani. Jadi kalau kita keluar mani, itu kita diwajibkan mandi besar, ya, mandi junub, wajib kita mandi. Apabila keluar madi, kemudian keluar madi, itu tidak diwajibkan mandi. Namun kita harus membersihkan, ya, karena itu najis. Nah itu, jadi kalau madi dan wadi ini hukumnya najis. Tapi kalau mani itu hukumnya tidak najis. Kalau mani, baik itu mani manusia ataupun mani hewan, terkecuali mani anjing dan babi, ini tetap hukumnya adalah najis. Ataupun peranakan dari anjing dan babi ini, itu tetap adalah hukumnya najis. Itu. Jadi apabila kita keluar mani, maka wajib kita mandi wajib. Nah itu dalam pertemuan kita yang lalu, ya. Jadi ada najis itu najis mutawasyithah, kemudian najis mukhaffafah, kemudian ada najis mughaladhah, ya. Ada najis yang ringan, kemudian ada najis yang sedang, ada najis yang berat. Najis yang ringan adalah kencing anak laki-laki yang belum makan apa-apa, ya, kecuali dia minum air susu ibunya. Apabila kencing di sarung kita misalkan, kencing di celana kita, itu cukup kita percikan air di sarung kita atau di celana kita. Kalau memang anak tersebut belum makan apa-apa, baru makannya itu air susu ibunya saja, ya, itu cara membersihkannya. Lain halnya dengan kencing wanita, anak perempuan, itu beda. Anak perempuan tetap harus dibersihkan, ya, itu peraturannya. Jadi kalau anak perempuan, kalau kencing di sarung kita, kemudian di celana kita, itu tetap harus kita bersihkan, ya, harus bersihkan. Lain halnya dengan anak laki-laki. Gitu. Jadi kita harus tetap membersihkan. Itu termasuk najis yang ringan, ya itu.
Itu dalam pertemuan kita. Kalau najis yang berat itu adalah najis, misalkan bejana kita, wadah kita diminum oleh anjing, oleh babi, maka kita harus membersihkannya 7 kali. Ya, 7 kali kita membersihkannya. 7 kali, kemudian yang 1 kali dicampur dengan tanah itu. Setiap bangkai itu adalah najis kecuali 2 bangkai, yakni apa? Yakni ikan dan belalang. Ya. Jadi setiap bangkai itu adalah najis. Ya, apapun bangkai, misalkan apa bangkai apa tikus itu najis. Kemudian bangkai apa lagi? Ayam mati, misalkan sudah mati, itu menjadi bangkai itu najis. Ya, kecuali 2 bangkai ini, yakni ikan dan belalang, itu tidak najis. Kemudian ada binatang yang tidak mengalir darahnya seperti apa? Cecak itu najis termasuk ya. Cecak itu termasuk najis. Kalau lalat itu tidak. Lalat itu tidak najis. Najis seperti nyamuk, darah nyamuk yang sedikit itu juga tidak termasuk najis. Ada yang darah yang banyak, darah yang sedikit itu dimaafkan. Lalat itu apabila masuk dalam minuman kita, lalat misalkan. Lalat ini apabila masuk dalam minuman kita, apakah kita sedang ngopi, ya. Kemudian ada lalat terbang masuk dalam minuman kita, maka hendaklah kita tenggelamkan. Kalau kita memang tidak jijik, ya, tenggelamkan lalat tersebut, lalu kita buang lalatnya tadi, kita keluarkan, tenggelamkan, langsung kita tenggelamkan saja lalatnya tersebut, lalu kita buang lalatnya tersebut, ya. Karena apa? Karena kata Rasul, apabila bejana kalian atau tempat air minum kalian ada lalat yang masuk ke dalamnya, hendaklah tenggelamkan lalat tersebut, karena dalam satu sayapnya itu ada obat dan satu sayapnya itu ada penyakit, ya, ada penyakit itu lalat. Makanya caranya seperti itu, tenggelamkan, ya, untuk penawar apabila mungkin yang datang itu lalat itu membawa racun, hati-hati, ya, itu lalat. Jadi kalau nyamuk, misalkan nyamuk darah yang sedikit, misalkan kita sedang sholat, kemudian tidak sengaja kita memukul nyamuk tadi, ya, keluar darahnya, itu bisa dimaafkan darahnya karena sedikit, ya, itu darah nyamuk. Kalau kita mungkin sholat di musola atau masjid itu banyak nyamuk misalkan, kemudian tidak sengaja nyamuk tadi sudah kenyang makan darah kita, lalu kita menempel tangan kita di nyamuk tadi, mati nyamuk tadi, ya, maka keluar darah, maka darah itu dimaafkan, ya, itu tidak jadi masalah. Karena sebetulnya setiap darah atau nanah itu hukumnya najis terkecuali yang sedikit, ya, itu. Baik, kita akan lanjutkan faslun wa yakhruju minal farji salasatu dima'in damul haid wad difasi wal istihadati fal haid wal kharij min farjil mar'ati ala sabil sihhati min ghairi sababil wiladah walawnuhu aswad muhtadamun ladda'un wan nifas wal kharij aqibal wiladah. Baik, akan kita jelaskan bahwa pertemuan kita pada malam ini adalah akan membahas tentang darah yang keluar dari alat vagina wanita. Jadi ada 3 darah namanya yang keluar dari alat wanita tersebut, yakni yang pertama damul haid, darah haid, yang kemudian darah nifas, kemudian darah istihadah. فالحيض هو الخارج من فرج المرأة على سبيل الصحة من غير سبب الولادة. Darah haid yaitu darah yang keluar dari farji wanita atas jalan sehat, ya, bukan sebab melahirkan, bukan sebab karena wiladah, sebab melahirkan bukan. Darah haid ini warnanya walanu aswadu muhtadamun ladda'un, warna darah haid ini warnanya merah kehitam-hitaman, ya. Jadi darah haid ini
darah yang keluar dari farji wanita itu dalam keadaan sehat, bukan karena penyakit ini, bukan karena penyakit itu, ya, dan juga bukan disebabkan karena wiladah. Darah haid itu warnanya merah kehitam-hitaman. Itu. Jadi kalau ada wanita atau istri kita warna darahnya itu merah kehitam-hitaman, itu adalah darah haid. Ya, lain halnya dengan darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit. Jadi kalau darah haid, apabila seorang wanita telah haid, maka berhenti, dia tidak melakukan sholat. Ya, berhenti. Inilah rukhsah, inilah keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau wanita itu ada keringanan, kalau dia sedang haid, dia libur sholatnya. Apalagi dia sedang nifas, 40 hari, kadang 60 hari dia libur, tidak melakukan sholat. Ya, sebulan kadang tidak melakukan sholat. Karena dia dalam keadaan nifas, belum bersih. Ya, makanya kita suami menunggu. Kalau istri tadi habis melahirkan, menunggu 40 hari. Ini kebiasaan sebetulnya. Ada yang sebetulnya sesaat, sehari semalam itu habis, sebetulnya ada seperti itu. Tapi karena kebiasaan, menurut penelitian Imam Syafi'i mazhab kita, bahwa kebiasaan itu adalah 40 hari. Yaitu menurut penelitian imam kita, yakni Imam Syafi'i. Jadi apabila ada yang keluar darah haid bagi wanita, maka dia tidak diwajibkan melakukan sholat 5 waktu dan tidak harus juga diqadha. Ya, itu menurut mazhab. Tapi ada yang mengatakan bahwa diqadha. Ya, itu. Tapi yang terpenting ini adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Berarti keberuntungan bagi kaum wanita. Kalau kita kaum laki-laki tidak ada yang namanya haid, ya. Laki-laki tidak ada haid. Ya, harus tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat 5 waktu. Harus tetap. Lain halnya dengan perempuan. Jadi kita harus mengetahui kalau darah nifas, wan nifas wal khariju akibal wiladah. Darah nifas yaitu darah yang keluar yang keluar habis melahirkan. Darah nifas itu ya disebabkan melahirkan. Itu disebut dengan darah nifas. Jadi bayi itu keluar, kemudian keluarlah darah. Itulah yang disebut darah nifas. Ya, itu. Jadi apabila darah itu masih tetap mengalir, maka wanita tadi belum dibolehkan untuk melakukan kewajibannya, yakni sholat. Makanya diberi waktu sampai batas 40 hari atau 60 hari. Itu yang disebut dengan darah nifas. Lain halnya dengan wal istihadah wal khariju, ya. Darah istihadah itu keluar, ya, yang keluar dari seorang wanita, ya, tapi bukan karena haid dan bukan karena nifas. Darah istihadah itu maksudnya darah penyakit, ya. Tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas, wanita tersebut keluar darahnya terus, keluar